warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Puspitasari. Saya Ica Yoga Fahdalena. Saya Alfiatul Hasanah. Saya Naswa Kusuma. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengapa kelompok kami memilih tema tawuran antar pelajar, karena seperti yang kita lihat di beberapa hari sebelumnya, banyak pelajar-pelajar dan mahasiswa masih melakukan tawuran di antara mereka. Penyebabnya mungkin ada dari konflik terkecil yang sehingga menjadi masalah yang besar, dan setelah itu menjadikan mereka melakukan tawuran di antara musuh-musuhnya. Cuplikan dari berita tawuran antar pelajar yang terjadi 10 hari yang lalu. Aksi tawuran antar dua kelompok pelajar tingkat menengah atas di Jalan Terusan Majapahit, Gambir, Jakarta Pusat dibubarkan paksa oleh warga. Sejumlah pelajar yang hendak kabur menggunakan sepeda motor sempat terjatuh setelah dilempar kon pembatas jalan oleh warga. Seorang warga yang kesal langsung melakukan pembubaran paksa dengan melemparkan kon pembatas jalan. Akibatnya, dua pelajar berboncengan sepeda motor pun seketika terjatuh, namun kembali bangkit dan langsung kabur tunggang langgang. Di sini saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan tawuran. Nah, tawuran adalah sebuah perilaku perkelahian yang melibatkan beberapa individu atau perilaku perkelahian yang dilakukan secara bersama-sama, di mana terdapat kelompok yang menjadi pelaku dan ada kelompok yang menjadi korbannya. Sekarang kita akan membahas apakah saja penyebab terjadinya tawuran antar pelajar itu. Biasanya tawuran antar pelajar terjadi disebabkan oleh konflik kecil yang kemudian berkembang menjadi ketegangan antar kelompok atau antar kelompok pelajar. Anak yang masuk dalam kelompok ini tentu akan terkena pengaruh dan ikut berkecimpung dalam perkelahian tersebut. Baiklah, selanjutnya apakah akibat dari tawuran pelajar itu? Jadi akibat-akibat dari tawuran pelajar yang pertama adalah kematian dan luka berat bagi para siswa, pelaku, dan masyarakat. Kemudian yang kedua, kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu. Kemudian yang ketiga adalah trauma pada para siswa dan masyarakat yang menjadi korban. Cara mengatasi tawuran menurut saya, yang pertama menambah jam pelajaran keagamaan baik di sekolah ataupun di tempat kuliah. Kedua, menambah kegiatan keagamaan di sekolah ataupun di tempat kuliah. Ketiga, mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat seperti olahraga, ekstrakurikuler, atau penelitian yang bermanfaat bagi mahasiswa. Dalam tema kami berikut ini, kami akan membuat pertanyaan-pertanyaan dalam metode kuesioner, di mana kami akan mencari suara sebanyak-banyaknya melalui responden dari berbagai subjek atau dari teman-teman semua melalui jawaban dari pertanyaan kuesioner di Google Form. Contohnya adalah sebagai berikut. Pertanyaan pertama, pernahkah terjadi tawuran antar pelajar di lingkungan sekitar Anda? Jawaban pertama adalah tidak, dengan presentasi 71,8% suara. Dan responden terbanyak kedua, jawabannya adalah ya, dengan presentasi 28,2% suara. Yang selanjutnya, jika pernah terjadi tawuran antar pelajar, apakah masalah dalam konflik tersebut? Responden terbanyak yang pertama yaitu pencemaran nama baik sekolah dengan presentasi 51,7% suara. Responden kedua yang terbanyak yaitu konflik geng motor dengan presentasi 37,9% suara. Responden yang ketiga yaitu pertahanan wilayah kekuasaan dengan presentasi 10,3%. Pertanyaan yang ketiga, apa akibat dari tawuran tersebut bagi lingkungan Anda? Responden terbanyak yang pertama yaitu jalanan berantakan dengan presentasi 60% suara. Responden kedua terbanyak yaitu banyak bagian sekolah yang rusak dan hancur dengan presentasi 30% suara.
Dan yang ketiga, rumah warga yang rusak dengan presentasi 10% suara. Baiklah, pertanyaan selanjutnya adalah apakah Anda pernah menjadi salah satu pelaku dari tawuran antar pelajar tersebut? Di sini jawaban yang terbanyak yaitu tidak, sejumlah 100%. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apa tanggapan pihak sekolah terhadap pelaku yang berasal dari sekolah tersebut? Jawaban terbanyak yaitu drop out dari sekolah, sejumlah 41,9%. Kemudian jawaban terbanyak selanjutnya yaitu pelaku diskors sebanyak 38,7%. Kemudian jawaban yang paling sedikit yaitu pemberian nasihat dan perhatian khusus terhadap pelaku sebanyak 19,4%. Pertanyaan selanjutnya yaitu jika tawuran antar pelajar tersebut terjadi di lingkungan sekitar Anda, apa yang Anda lakukan? Jawaban terbanyak yaitu memanggil aparat kepolisian yang sejumlah 74,3%. Kemudian jawaban terbanyak selanjutnya yaitu bersembunyi di dalam rumah sejumlah 14,3%. Kemudian jawaban yang paling sedikit yaitu keluar dari rumah dan menjauhi dari tempat kejadian. Ini ada sekitar 11,4%. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah tawuran antar pelajar tersebut? Responden yang pertama, memberikan perhatian khusus oleh orang tua dan guru BK dengan persentase 34,3%. Nah, responden yang kedua itu memfasilitasi pelajar dalam kegiatan kesiswaan sesuai bakat dan minat dengan persentase 34,3%. Nah, responden yang ketiga itu mengadakan kegiatan kesiswaan yang bersistem mentoring dengan persentase 31,4%. Pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini tawuran antar pelajar masih sering terjadi di lingkungan Anda? Responden yang pertama, tidak, dengan persentase 87,2%. Nah, yang kedua, responden ya, yang berpersentase sebanyak 12,8%. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.